Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barka Ridho Alhamdi dengan NIM 24060122. Di sini saya izin Bapak untuk menjelaskan materi tentang bab 7, yaitu tentang konsep-konsep dasar probabilitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas, kemudian pendekatan terhadap probabilitas, kemudian hukum dasar probabilitas, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang teorema Bayes, kemudian menggunakan Excel untuk probabilitas. Baik, yang pertama itu tentang pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang. Atau lebih jelasnya itu, probabilitas itu bisa juga disebut dengan kemungkinan. Perang Amerika dan Irak kemungkinan mendorong kenaikan indeks harga saham. Krisis minyak akibat perang memberikan probabilitas Indonesia mendapatkan keuntungan yang tidak diduga-duga. Pada bulan Desember sampai dengan Januari, ketika berturut-turut kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru menyebabkan probabilitas inflasi menjadi sangat besar. Masih banyak contoh lain tentang probabilitas suatu peristiwa. Lain 2002 mendefinisikan probabilitas sebagai berikut. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada tiga hal penting dalam rangka membicarakan probabilitas, yaitu tentang percobaan atau eksperimen, kemudian hasil atau outcome, kemudian peristiwa atau event. Kemudian yang pertama itu kita masuk ke dalam percobaan. Percobaan merupakan pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa, tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Percobaan merupakan aktivitas yang melahirkan satu peristiwa. Contohnya adalah kegiatan melempar uang akan menimbulkan peristiwa muncul gambar atau angka. Kegiatan jual beli saham akan menimbulkan peristiwa membeli atau menjual. Kemudian perubahan harga-harga akan menimbulkan inflasi atau deflasi. Mahasiswa yang giat belajar akan menimbulkan peristiwa yang memuaskan, sangat memuaskan ataupun terpuji. Pertandingan sepak bola akan menimbulkan peristiwa menang, kalah, ataupun seri. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menimbulkan peristiwa tersebut dikenal dengan percobaan atau biasa kita sebut dalam sehari-hari itu percobaan. Kemudian kita masuk ke dalam hasil atau outcome. Adalah suatu hasil dari sebuah percobaan yang tadi. Dari suatu percobaan akan memberikan hasil. Jadi, hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan ataupun kegiatan. Kemudian peristiwa atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi sebuah percobaan atau kegiatan. Peristiwa menunjukkan hasil yang terjadi dari suatu kejadian. Dalam setiap percobaan atau kegiatan hanya ada satu kemungkinan hasil. Pada kegiatan jual beli ikan saham contohnya. Kalau kalau tidak membeli berarti menjual. Pada perubahan harga terjadi inflasi ataupun deflasi. Kemudian dua peristiwa tersebut dapat terjadi bersamaan. Pada kegiatan mahasiswa belajar, maka mahasiswa hanya lulus dengan satu kemungkinan, apakah memuaskan, sangat memuaskan, ataupun itu terpuji. Atau contoh lainnya adalah pada pertandingan sepak bola. Juga akan terjadi satu peristiwa. Apakah klub sepak bola tersebut menang, kalah, ataupun seri. Tidak mungkin dalam satu pertandingan sepak bola, misalnya Persija dengan Semen Padang. Hasilnya adalah Persija menang, juga kalah. Peristiwa yang mungkin adalah Persija menang, Semen Padang kalah. Ataupun Persija dan Semen Padang itu seri. Kemudian,
Bagaimana kita itu menyatakan suatu probabilitas? Probabilitas itu dinyatakan dalam suatu pecahan antara nol sampai satu. Probabilitas nol menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas satu menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Kemudian, probabilitas dapat dinyatakan dalam desimal ataupun persentase. Misalnya, pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham, maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasanya diistilahkan dengan profit taking sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7 sedangkan membelinya itu 0,3. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika perang antara Amerika dan Irak memuncak di tahun 2003 sampai 2005. Probabilitas inflasi di atas dua digit di Indonesia mencapai 70% dan hanya 30% probabilitas inflasi di bawah dua digit. Kemudian contoh terakhir yaitu melihat kondisi kesiapan fisik dan mental para pemain Persija dan Semen Padang, maka Persija mempunyai probabilitas menang 50% dibandingkan dengan Semen Padang. Kemudian, probabilitas kejadian dengan nilai nol adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi, seperti tingkat inflasi dan suku bunga dalam satu tahun di Indonesia. Seluruh tanaman dan ternak di Indonesia mati, atau seorang anak balita itu anak balita melahirkan bayi. Probabilitas kejadian dengan nilai satu adalah peristiwa yang pasti terjadi seperti semua manusia pada umumnya. Semua harga barang dan jasa pasti berubah dan tidak ada kondisi manusia itu yang statis ataupun stabil. Baik, kemudian tentang manfaat probabilitas. Yang pertama itu mengukur ketidakpastian. Me- Kemudian mengambil keputusan. Mengambil keputusan di sini maksudnya adalah probabilitas membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan berbagai kemungkinan yang ada. Misalnya, dalam dunia bisnis, probabilitas digunakan untuk menganalisis risiko dan mengoptimalkan kepentingan investasi. Kemudian, penyusunan kemudian penyusunan model statistik. Kemudian peramalan. Peramalan di sini maksudnya adalah dalam bidang ilmu data, ekonomi, dan cuaca, probabilitas digunakan untuk memprediksi kegiatan di masa depan berdasarkan data historis. Misalnya, probabilitas digunakan dalam model ramalan cuaca untuk mengukur kemungkinan cuaca tertentu. Kemudian, evaluasi risiko. Di sini maksudnya adalah dalam berbagai bidang, probabilitas digunakan untuk menganalisis dan mengelola risiko. Di Di sektor keuangan misalnya, probabilitas digunakan untuk menganalisis risiko investasi, menghitung nilai yang diharapkan, dan mengevaluasi berbagai skenario yang mungkin akan terjadi. Kemudian validasi dan uji hipotesis. Maksudnya di sini adalah probabilitas sebagai dasar dari prosedur pengujian hipotesis dalam statistik. Dengan menghitung nilai probabilitas yang menunjukkan seberapa konsisten data yang diperoleh dengan hipotesis nol, kita dapat memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Kemudian next tentang pendekatan probabilitas. Yang pertama itu tentang pendekatan klasik, yaitu mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan
untuk terjadi yang sama besar. Di mana rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Atau lebih jelasnya, pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar atau equally. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio aman antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Rasio peristiwa terhadap hasil mempunyai rumus seperti yang seperti mempunyai rumus probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada dua dan hanya satu peristiwa terjadi, maka probabilitas menjual atau membeli adalah sama, yaitu setengah. Pada kegiatan mahasiswa belajar contohnya, semua hasil baik memuaskan, sangat memuaskan, dan terpuji, mempunyai probabilitas yang sama. Jumlah hasil ada tiga dan hanya satu peristiwa terjadi. Maka, probabilitas setiap peristiwa adalah sama, yaitu 1/2, 1/3. Pada satu percobaan, di mana hanya ada satu peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada satu percobaan. Dengan waktu yang sama dikenal dengan peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif. Kemudian, peristiwa saling lepas adalah terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Pada suatu percobaan atau kegiatan, semua hasil mempunyai probabilitas yang sama. Demikian juga pada satu percobaan, maka suatu peristiwa akan terjadi dan tidak mungkin dalam satu percobaan atau kegiatan tidak terjadi peristiwa. Pada satu percobaan yang mempunyai hasil lebih dari satu, dan semua hasil mempunyai probabilitas sama, serta hanya satu peristiwa terjadi. Maka peristiwa ini dikenal lengkap terbatas kolektif atau kolektif eksklusif. Lengkap terbatas kolektif merupakan sedikitnya satu dari seluruh hasil yang ada. Pasti terjadi pada setiap percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Kemudian pendekatan relatif yaitu besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama atau kebalikan dari pendekatan klasik. Rumusnya yaitu probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan atau total kegiatan. Probabilitas pada kegiatan jual beli saham di BI misalnya, terdapat 3 juta transaksi yang terdiri atas 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Maka probabilitas jual adalah 2.455.000 per 3 juta. Itu sama dengan 0,82 dan probabilitas beli 545.000 per 3 juta. Itu sama dengan 0,18. Pada kejadian perubahan harga, maka dilihat apakah setiap bulan terjadi inflasi atau deflasi. Contohnya, pada kegiatan mahasiswa belajar, terlihat pada wisuda sarjana 2006 dari 900 pada tahun 2006 dari 900 mahasiswa, 520 520 mahasiswa lulus dengan memuaskan, 295 lulus dengan sangat memuaskan, dan 85 lulus dengan terpuji. Maka probabilitas lulus memuaskan adalah 520 per 900 yaitu 0,58. Lulus dengan sangat memuaskan yaitu 295 per 900 yaitu 0,33. Kemudian lulus dengan terpuji yaitu 85 per 900 yaitu 0,09. Jadi, pendekatan relatif mendasar besarnya probabilitas pada banyaknya suatu peristiwa terjadi dan keseluruhan percobaan kegiatan dan pengamatan yang dilakukan.
Kemudian yang satunya lagi adalah ada pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena tidak terlalu sedikit dan tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Contoh pendekatan subjektif seperti contohnya adalah menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Menurut Menteri Keuangan Indonesia, periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak pernah akan krisis karena fondasi ekonomi kuat atau Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistika 1. Semua contoh tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai pertimbangan. Oleh sebab itu, demikian dinamakan pendekatan subjektif. Kemudian next tentang konsep dasar dan hukum probabilitas. Yang pertama yaitu hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas, yaitu apabila satu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak akan terjadi pada saat bersamaan. Rumusnya adalah rumusnya adalah P sama dengan P dikali A ditambah P dikali B. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas satu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing hukum tersebut. Kemudian peristiwa atau kejadian bersama. Kombinasi dua atau lebih kejadian yang terjadi dalam satu eksperimen acak. Rumusnya yaitu P sama dengan P dikali A ditambah P dikali D. Jarang sekali dalam kehidupan sehari-hari hanya terjadi satu peristiwa. Kejadian kejadian seperti jual atau beli saja tanpa tanpa tahu apa yang dijual dan dibeli, atau kejadian hanya jenis banknya saja BCA, BLP atau BNI saja tahu kegiatannya jarang sekali terjadi. Kegiatan jual saham pastilah diketahui saham apa yang dijual dan dibeli. Saham yang dibeli. Jadi kegiatannya sebenarnya terdiri dari dua jenis, yaitu kegiatan jual saham dan sahamnya adalah saham BCA. Oleh sebab itu ada kejadian bersama atau joint event seperti kejadian jual saham PA dan sahamnya BCA PD. Atau kejadian beli PB dan sahamnya BCA PD. Probabilitas kejadian bersama dilambangkan PAD untuk kejadian jual saham BCA dan PBD untuk kejadian beli saham BCA. Di mana P dalam kurung A atau D ini merupakan probabilitas terjadinya A atau D atau A dan D bersama-sama. Kemudian PA ini merupakan probabilitas terjadinya A. Kemudian PD yaitu probabilitas terjadinya D. Kemudian PAD itu probabilitas terjadinya A dan B bersama-sama. Di mana probabilitas kejadian jual beli saham BCA PA atau D. Misalnya PA-nya 0,6, kemudian probabilitas terjadinya 0,35, maka dikurang dengan probabilitas terjadinya A dan B secara bersama-sama. Maka nanti akan dapat hasil itu 0,80. Hmm. Kemudian eh, hukum hukum perkalian.
Oke. Kemudian hukum perkalian yang ketiga. Hukum perkalian menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu satu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedang untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Peristiwa independen adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lain. Hmm. Kemudian, hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan sebagai berikut. P A dan B sama dengan P dikali A dikali dengan P kali B. Untuk menggambarkan hukum perkalian dan peristiwa yang saling independen, diberikan contoh. Saya paparkan contoh. Contohnya, kita melemparkan dua buah mata uang ke udara. Pada lemparan pertama muncul gambar, maka pada lemparan kedua bisa muncul gambar lagi atau angka. Ini menunjukkan bahwa hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi probabilitas kejadian kedua. Atau kita melakukan tiga transaksi jual beli saham. Pada transaksi pertama, kita menjual saham. Pada transaksi kedua dan ketiga, kita bisa menjual atau membeli saham. Ini juga menunjukkan bahwa probabilitas pada peristiwa kedua dan ketiga tidak dipengaruhi atau bebas dari pengaruh peristiwa ataupun kejadian dari kejadian pertama yang tadi. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa bersifat independen. Kemudian next itu tentang probabilitas saling lepas. Tok. Yaitu kejadian saling lepas hanya terjadi satu, dua atau lebih peristiwa yang lepas. Rumusnya adalah PA atau B sama dengan P dikali A ditambah P kali B dikurang P dikali AB. Kemudian probabilitas bersyarat yaitu suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Rumusnya adalah P, A, dan B sama dengan P kali A sama dengan kali PB per A. Atau probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain yang telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan P A per B, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan yang lain yang telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi dinyatakan sebagai berikut, yaitu P, A, dan B sama dengan PA dikali PB bagi A per A. Peristiwa probabilitas bersyarat dapat kita contohkan. Contohnya adalah beberapa probabilitas kejadian menjual saham BCA. Ada peristiwa ini kejadian saham BCA terjadi setelah peristiwa jual. Apabila probabilitas jual adalah P dikali A dan probabilitas saham BCA P kali D, maka probabilitas bersyaratnya dinyatakan PD per A. Beberapa probabilitas kejadian saham BCA terjual. Pada peristiwa ini kejadian jual terjadi setelah kejadian saham BCA, maka probabilitas bersyaratnya dinyatakan PA per D. Kemudian ada peristiwa pelengkap atau complementary event. Peristiwa
perlengkap atau menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A dan A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan, yaitu PA sama dengan PB sama dengan PA ditambah PB sama dengan satu, atau PA sama dengan satu dikurang PB. Contohnya adalah pada diagram Venn. Peristiwa A dan B dikatakan sebagai peristiwa komplemen. Beberapa contoh dalam kaitan hubungan komplemen adalah kegiatan jual beli saham menghasilkan dua hasil, yaitu kegiatan jual PA dan kegiatan beli PB. Kemungkinan peristiwa adalah PA atau PB apabila diketahui bahwa PA 0,8, maka secara otomatis PB sama dengan satu dikurang dengan 0,8, yaitu sama dengan 0,2. Kemudian yang kedua, iklim di Indonesia dinyatakan dengan dua hasil, yaitu hujan PA atau kemarau PB. Apabila probabilitas PA adalah 0,2, maka PB-nya adalah satu dikurang dengan 0,2, yaitu 0,8. Kemudian tentang probabilitas saling lepas, yaitu kejadian saling lepas hanya terjadi dari dua atau lebih peristiwa yang saling lepas. Rumusnya adalah P A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang dengan PAB. Yaitu merujuk pada dua kejadian yang tidak mempengaruhi satu sama lain. Artinya terjadi satu kejadian yang tidak memberikan informasi apapun mengenai terjadinya kejadian lainnya. Secara matematis, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas atau independen. Jika probabilitas kejadian A dan B terjadi bersama-sama atau digabungkan, maka sama dengan hasil perkalian probabilitas masing-masing kejadian. Contoh probabilitas saling lepas yaitu ketika kita melemparkan dua buah dadu secara bersamaan contohnya. Kejadian yang pertama adalah dadu pertama menunjukkan angka 4 misalnya. Kemudian kejadian yang kedua yaitu dadu kedua menunjukkan angka 6. Probabilitas terjadi masing-masing kejadiannya yaitu PA-nya seperenam, karena ada 6 kemungkinan dari hasil lemparan dadu pertama. Kemudian PB-nya juga seperenam karena ada 6 kemungkinan hasil dari eh, lemparan kedua dadu tersebut. Karena hasil lemparan dadu pertama tidak mempengaruhi hasil lemparan dadu kedua. Kedua kejadian ini adalah saling lepas. Probabilitas kedua kejadian terjadi secara bersamaan. Artinya adalah probabilitas terjadi salah satu kejadian dipengaruhi oleh kejadian lainnya. Dalam hal ini, kita tidak dapat menggunakan aturan perkalian sederhana untuk menghitung probabilitas gabungan, melainkan harus menggunakan aturan kondisional. Secara singkat, probabilitas saling lepas penting dalam statistik karena memungkinkan kita untuk memodelkan kejadian-kejadian yang independen dengan cara yang lebih sederhana, mempermudah perhitungan, dan seringkali diperlukan dalam banyak aplikasi analisis data. Kemudian next tentang diagram pohon probabilitas, yaitu diagram yang mempunyai yaitu diagram yang mempunyai pohon dimulai dari batang kemudian menuju ranting atau daun.
Diagram pohon dimaksud adalah untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis di mana terdapat tahapan-tahapan pekerjaan. Contoh dari diagram pohon untuk kegiatan jual beli saham di bursa misalnya. Tahap satu yaitu adalah langkah awal kegiatan. Kita mulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka satu. Tahap satu diumpamakan sebagai pohonnya dengan pohon utamanya harus kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap satu adalah satu. Kemudian tahap dua itu membuat cabang. Kegiatan di bursa ada dua kegiatan kegiatan jual dan kegiatan beli saham. Probabilitas jual sama dengan 0,6 dan probabilitas belinya itu 0,4. Nilai probabilitas pada cabang yaitu 0,6 ditambah dengan 0,4, maka hasilnya itu 1,0. Kemudian tahap 3 yaitu membuat ranting. Pada setiap cabang baik jual maupun beli ada tiga ranting jenis saham yaitu BCA, BIP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap orang adalah 0,35 dan 0,40 ditambah dengan 0,25. Maka hasilnya adalah 1. Tahap 4 adalah menghitung probabilitas bersama join atau probability antara kejadian pertama A dan B dengan kejadian kedua D, E, dan E. Kita bisa menghitung probabilitas PD dibagi dengan A, kemudian PE per B secara langsung. Nilai probabilitas keseluruhan pada tahap 4 juga harus sama dengan satu. Kemudian diagram pohon probabilitas ini juga mempunyai struktur. Yaitu yang pertama itu ada simbol cabang. Yaitu setiap titik percabangan pada diagram pohon mewakili suatu kejadian atau pertanyaan yang memiliki beberapa kemungkinan hasil. Cabang-cabang ini menunjukkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi pada langkah tersebut. Kemudian struktur yang kedua adalah probabilitas pada setiap cabang. Setiap cabang pada diagram pohon dilengkapi dengan probabilitas dari kegiatan yang bersangkutan. Probabilitas ini biasanya ditulis di samping atau di ujung cabang. Kemudian ujung daun. Ujung cabang dari pohon menunjukkan hasil akhir atau keputusan dari percabangan yang telah dilakukan. Probabilitas gabungan. Untuk menghitung probabilitas gabungan dari kejadian-kejadian dalam diagram pohon, kita mengalihkan probabilitas sepanjang jalur dari akar hingga ujung daun. Kemudian, diagram pohon probabilitas ini juga mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu visualisasi kejadian bertahap. Diagram pohon memudahkan kita untuk melihat bagaimana kejadian-kejadian bertahap berkembang, sehingga lebih mudah untuk menghitung probabilitas gabungan. Kemudian, menghitung probabilitas gabungan. Dengan diagram pohon, kita dapat menghitung probabilitas gabungan dengan menghasilkan probabilitas sepanjang cabang, yang sangat membantu dalam eksperimen berulang ataupun bertahap. Kemudian, menganalisis kejadian bersyarat. Diagram pohon juga dapat digunakan untuk menggambarkan kejadian bersyarat, di mana probabilitas suatu kejadian tergantung pada kejadian lain yang sudah terjadi sebelumnya. Kemudian, manfaat lainnya adalah memahami masalah kompleks. Diagram pohon menyederhanakan masalah probabilitas yang melibatkan lebih dari satu langkah percobaan, sehingga dapat digunakan untuk memahami situasi lebih kompleks dengan lebih jelas. Jadi, diagram pohon probabilitas adalah alat yang sangat berguna dalam statistik dan teori probabilitas untuk menganalisis eksperimen yang melibatkan banyak langkah atau percabangan. Kemudian untuk menghitung probabilitas gabungan dan bersyarat. Kemudian membantu dalam pemahaman visual dan pengambilan keputusan dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. Kemudian next tentang teorema Bayes. Teorema Bayes ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-1.
Bias seorang pendeta bertanya, apakah Tuhan ada dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi? Jadi bila Tuhan ada, maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dikembangkan, PA untuk satu fakta dan PA untuk fakta lain, sedangkan keberadaan Tuhan dinyatakan dengan PB. Kemudian, teorema Bayes rumus teorema Bayes dinyatakan PA1 per B sama dengan PA1 dikali dengan PBA1 per PA1 dikali PBA ditambah PA2 dikali PB bagi A2. Kemudian teorema Bayes juga merupakan satu konsep fundamental dalam teori probabilitas dan statistik yang memberikan cara untuk memperbaharui probabilitas suatu hipotesis atau kejadian berdasarkan bukti atau data baru yang tersedia. Teorema ini sangat berguna dalam situasi di mana kita memiliki probabilitas awal atau a priori dan ingin menyesuaikan dengan informasi baru atau bukti yang muncul. Kemudian rumus teorema Bayes. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian cara penerapan teorema Bayes ini. Misalkan ada tes medis untuk mendiagnosis penyakit tertentu, misalnya kanker. Kita ingin mengetahui probabilitas seseorang ini benar-benar mengidap penyakit tersebut, misalnya A. Setelah hasil tes positif, misalnya B. Kemudian, prior probability atau PA-nya, probabilitas seorang mengidap penyakit misalnya 1% dari populasi. Kemudian, eh, likelihood-nya, likelihood-nya itu PB per A, probabilitas tes menunjukkan hasil positif jika seorang benar-benar mengidap penyakit misalnya 95%. Kemudian marginal probability-nya yaitu PB, probabilitas tes menunjukkan hasil positif secara keseluruhan yang mencakup kasus positif dan negatif palsu. Kemudian yaitu posterior probability yaitu P A per B-nya, probabilitas bahwa seorang mengidap penyakit setelah kita tahu bahwa tesnya itu positif. Jadi teorema Bayes adalah alat yang kuat untuk memperbaharui probabilitas suatu kejadian berdasarkan bukti baru. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Maka dalam dunia statistik mempelajari mesin pengambilan keputusan bisnis dan aplikasi medis. Kemudian next tentang beberapa prinsip menghitung. Ada faktorial, ada permutasi. Yang pertama kita masuk ke dalam faktorial dulu, yaitu digunakan untuk mengetahui beberapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu kelompok. Contoh konvensionalnya adalah apabila kita mempunyai tiga bank yaitu BCA, BLP, dan BNI, ada beberapa cara menyusun urutan ketiga bank tersebut, yaitu BCA, BLP, BNI, BLP, BNI, BCA, atau cara kedua BCA, BNI, BLP, BNI, BCA, BLP, ataupun cara ketiga BLP, BCA, BNI, BNI, BLP, BCA. Jadi ada 6 cara untuk mengurutkan nama bank. Bagaimana jika bagaimana misalnya kalau kita cuma mau mengurutkan satu yang jumlahnya banyak, kalau tiga saja atau 6 cara, maka beberapa cara mengurutkan nama yang sekarang udah di sekitar 180 buah bank. Untuk menjawab permasalahan tersebut, sebenarnya terdapat pola yang dapat diikuti untuk meletakkan urutan pertama dari tiga bank. Kita mempunyai tiga pilihan yaitu BCA, BLP, dan BNI. Apabila urutan pertama Anda tentukan misalnya BCA, maka urutan kedua
tinggal pilih yaitu BLP dan BNI. Apabila urutan kedua Anda pilih BLP, maka urutan ketiga hanya satu pilihan yaitu BNI. Dengan demikian banyaknya urutan adalah perkalian dari pilihan tersebut yaitu 3 kali 2 kali satu dan dengan 6 cara. Dalam matematika, perhitungan ini dikenal dengan faktorial yang biasa dilambangkan dengan seperti tanda seru. Didefinisikan sebagai satu, sedang n adalah n, rumusnya adalah n dikali n kurang satu dikali n kurang 2 dikali 2 kali satu. Kemudian permutasi. Permutasi ini digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat suatu kelompok objek. Permutasi pada permutasi ini kita berkepentingan kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Permutasi dirumuskan sebagai NPR sama dengan N, N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial, di mana P merupakan jumlah permutasi atau jarak objek disusun, kemudian N merupakan jumlah total objek yang disusun, kemudian R merupakan jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan jumlah R dapat sama dengan N atau lebih kecil. Kemudian faktorialnya adalah tanda dari faktorial atau tanda seru itu merupakan tanda dari faktorialnya. Kemudian yang terakhir itu ada kombinasi. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek ya tanpa memperhatikan urutannya. Misalnya ada 10 bank dan kita hanya akan mengambil 3 bank, maka ada beberapa kombinasi yang dapat diambil tanpa memperhatikan urutan atau susunannya. Apabila dalam permutasi dibedakan susunan seperti BCA BNI dengan BNI BCA, maka dalam kombinasi tidak dibedakan susunannya sehingga susunan BCA BNI dianggap sama dengan BNI BCA. Jumlah kombinasi rumusnya yaitu NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Oh, baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya Barkari Dol Hamdi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.